Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Nazril Zaidan akan membuat tugas web project yang ATM amati tiru modifikasi dari aplikasi Pos Apotek menjadi Pos Skincare. Yang akan saya lakukan untuk awalnya saya akan import database yang di skema dan juga mengubah dari kategori obat menjadi kategori produk, juga navigasinya yang di dalamnya, dan proses itu akan saya cepatkan agar tidak memakan waktu yang terlalu lama. Oh ya, saya dari MICT 2A dengan NIM 4112757 2012 451 semester 3. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membuat untuk pelanggan yang sebelumnya pelanggan jadi customer, eh, itu dibuat di file file umum dan juga untuk di modelsnya. Yang pertama saya akan buat untuk yang di umumnya, customer itu mirip sama vendor ya, jadi saya copy file dari vendor, copy pas dari sini, tinggal kita ubah menjadi customer. Ini udah record belum nih? Udah jadi customer. Nah, yang pertama di sini kita ubah yang tadinya vendor jadi model customer, meskipun uh, model customernya belum kita buat, jadi kita nggak apa-apa, sambungin dulu. Selanjutnya handle
Oh ya, untuk yang customer require once ini gunanya untuk memanggil model customer yang berisi operasi database CRUD. Database ini juga jadi customer, berarti kita sesuaikan dengan yang kita mau. Meskipun file modelnya belum kita buat. Lalu untuk di modelsnya, di handle-nya kita yang tadinya vendor jadi customer. Ininya jadi nama customer, berarti customer typo kan, customer terus customer. Coba kita lihat di skemanya. Nama customer, oke, customer berarti kan. Kita pakai ini deh, kita review aja. Vendor jadi customer. Jadi kita sesuaiin yang bedanya. Selanjutnya ini juga typo nih. Customer. Selain cepat, untuk CTRL-H itu juga membuat agar mencegah agar tidak typo. Kalau typo pusing. Selanjutnya ini ada case create untuk menjalankan fungsi create di model customer, begitu juga untuk update dan juga delete. Nah, untuk get all customer ini untuk mengambil semua data customer dari database untuk ditampilkan di table. Selanjutnya untuk di sininya kita belum menambahkan dashboard, navigasi buat si customernya ya, kita buat di bawah. Udah ada nih. Oh, berarti yang si vendor berarti hilang. Kita tambahin. Untuk si vendor kita taruh di atas customer. Ininya kita ubah jadi tidak aktif. Aktif itu agar ketika program sedang berada di file customer, si navigasinya yang di kiri itu berwarna biru. Ini kita ubah jadi vendor, berarti vendor. Ini kayaknya udah sama banget ya. Biar kita cek, selanjutnya kita buat yang untuk di modelnya. Kalau ada error biarin dulu nanti di akhir. Untuk model sama kita copy dari yang vendor. CTRL copy, paste. Di name jadi customer.php. RLH kita coba cek, kelas ada satu doang ya. Nah, untuk si vendor ini kita ubah juga jadi customer, select all. Nah, untuk yang kelas ini jangan lupa kita ubah, karena kalau kelas itu ngambilnya dari model dan kayaknya kapital, jangan sampai salah. Kita cek dulu apakah, coba deh. Kita belum nambahin si navigasi customer di dashboard. Kita coba lagi dashboard.
di atas vendor, di bawah vendor terbuat untuk si customer. Untuk customernya sudah muncul, harusnya belum bisa, udah bisa nambah ini nih data customernya harusnya, tapi belum bisa munculin di penjualan. Kenapa? Karena belum disambungin. Kita spot dulu. Email asal tambah customer. Yang salah guys. Customer.php halaman 21, coba kita lihat. Halaman 21. Kenapa nih? Customer alamat. Oh, typo, harusnya customer dong. Customer. Ini udah bisa nih. Customer masih ditambahkan. Nah, untuk coba kita lihat di penjualan udah muncul belum nih untuk si siapa sih nama customernya. Jadi kita tambah dulu buat proses 10.000. Kita tanggal expirednya kita setting jadi tahun 2009. Kita ngasal data produk berhasil ditambahkan. Nah, untuk si customernya belum ada, kenapa? Karena kita belum tambahin. Karena saya belum tahu, saya lupa lagi cara nambahinnya. Jadi kita tanya ChatGPT. Dan kita lihat dulu di tabel penjualan apakah sudah ada. Pelan-pelan dong ngomongnya. Penjualan sudah ada kah? ID customer sudah ada, jangan berisik dong. Ini untuk menambahkan form drop down, jangan berisik dong. Kedengeran coy suara gua. Transaksi kita copy untuk yang si customernya kita taruh di bawah total. Ada di bawah total ya, di penjualan total.
Coba kita lihat. Pilih customer sudah muncul nih. Nama gue juga ada nih nama saya. Kenapa CSS-nya jelek? Kalau jumlah bayar gitu, dia pakai CSS apa ya? Kelasnya. Payment section. Coba kira-kira benar nggak nih? Belum ternyata. Coba kita tanya ke GPT deh. Gimana kita bedain? ChatGPT baru. Kita tanya ChatGPT. Gimana caranya agar drop down nama customer seukuran dengan form input di yang ada placeholder tentang bayar. Number placeholder jumlah bayar. Start section select. Nah, kita buat yang ini. Taruh di CSS. CSS di mana ya? Di sini deh. Apakah sudah berubah? Oke, sudah. Nah, sekarang untuk di models ya, kita juga harus mengubah.
Kita lihat dulu function create di modal penjualan. Create nih. Saat ini kita belum memiliki kita deh. Ini udah ada ya. Oh ya. Customer ID. Jadi menambahkan ini untuk properti dan logika ID customer dalam class. Kita juga harus nambahin di ini insert untuk insertnya setelah user ID. Taruh di sini agar terbaca untuk si customernya. Kita tambahin juga di situ ID customernya. Kita LTC bawah. Kita benar pakai customer kan ID. Customer ID apa ID customer sih, Pan? Customer ID apa ID customer? Customer ID ya. Salah berarti ini customer ID. Customer ID. Begitu juga di sini. Kita
Kita tambahkan customer ID juga. Kita juga harus nambahin join katanya. Ya aja biar cepat nanti deh. Read all sama Ridwan ya. Read all sama Ridwan. Cobain left join. Ininya jadi customer. Ininya juga jadi customer. Tambahin juga buat di left Ridwannya. Kemudian di sini tambahin juga nggak ya? Iya cek. Ini juga cek dong. Tabel customer, read all udah. Ridwan juga udah. Oh, di sini nambahin juga nama customer. Mari kita lihat skema dulu. Customer, nama customer, oke. Untuk penjualan lagi, kita tambahin di bawah user ID. Customer, juga tadi di bawah tanggal penjualan kita tambahin nama underscore customer. Nama customer kenapa merah nih? Maka kita harus tambahin juga. Itu udah ada ya. Hmm.
Copy deh pusing saya. Coba deh kita lihat, kita masukin ke stroke juga sekalian ya. Lalu kita di stroke juga harus tambahin agar si nama customer itu muncul di stroke. Jualan PHP di Ridwan coba lihat. Sudah ada. Transaction info setelah kasir. Transaction info di stroke setelah kasir. Setelah kasir. Kita taruh di sini.
Sudah, coba kita save dulu, coba kita ingat save. Kita cek apakah sudah berhasil untuk menambahkan si customer ini. Wait, hold on dulu. Undefined array nama customer jual HP 81. Ini kenapa Dawi? Kenapa? Daftar penjualan. Kan. Cek coba tapi skip dulu. MySQL itu BP use post skincare tes penjualan. Tes customer Pak. Jadi dua anjir yang penjualan coba.
harusnya udah berhasil nih, coba kita ubah, please berhasil please. Oke, di sininya terpantau belum muncul ya untuk nama customernya di struk. Transaksi kamu apa ya? Coba kita buat baru deh. Kita tambah customer juga. Jualan kita pilih Hildan, transaksi. Oke, sebelum muncul kita tanya deh. Kenapa nama customer belum muncul juga? Kasih kode untuk si struknya juga biar dia kasih penjelasan. Ini kode struk dot masih record kan ini? Gak ada kok di penjualan jadi customer. Aduh. Ke WC dulu dah.
Lagi sibuk apa? Lagi sibuk kan? Lagi sibuk Pak. Enggak ada Pak. Lagi ngedit. Lagi ngedit loh. Enggak, gua customer-nya nggak muncul di struk. Di mana? Strip dia. Coba di database dia masuk dulu. Ya apa? Database mana? Database mana? Yang di penjualan. Ini ada customer ID kan? Browse. Mana? Si namanya. So, customer ID. Ini. Berarti udah gua masukin kok. Request response-nya apa? Satu-satu. Oh, masukin ke sini juga. Oh iya, lupa. Ini juga ya? Customer aja lama banget, cowok. Udah. Ini kayak masukin kan? Udah. Ini juga masukin kan? Belum ya? Belum gua ya. Di sini enggak? Yang apa? Dari vendor? Oh, itu nggak tahu gak? Kategori. Input customer-nya dari ChatGPT. Kategori nih. Ini yang ini. Produk berarti gua. Di sini kan enggak usah sini, Mbak. Ini. Yang ini apa yang ini? Ini buat apa ini? Di penjualan. Udah kebaca kok. Iya, nih. Oh. Gua bikin ulang gitu. Ini ya. Masih nol ya. Gua kirim ke ini di mana ini? Di penjualannya ya? Di mana? Ini gue namain ini. Samar. Yang dari sini nih. Apa next? Oh enggak, udah sama. Terus ke ini udah paling paling lagi. Terus proses transaksi itu sampai pasnya itu proses transaksi customer ini dengan Di ini sini.
Di bawah. Iya. Kita alamin by ID. ID. Sini, input. Name-nya? Ininya? Udah. Di sini kan harusnya langsung masuk ke sini, apa harus buat lagi? Gak bisa keproses. Ini error ya? Gue liat codingan lo. Gue udah record berapa jam ini aja. Sorry, lu nampilinnya. Yang tadi teh ya? Customer ID tadi mana? Sini. Kehapus itu. Nambahin mana aja? Gue lupa anjir nambahin mana aja. Ini di select dulu. Iya, bisa gitu. Select. Mana sih produk gua? Iya, Pak. TRF. Ini ngikutin bapak banget ya lu ya? Lu ngikutin bapak banget ya? Emang lu record? Yang bapaknya? Bentar. Data aja terus Bentar, A, X. Ini hilang sendiri nanti. Yang tadi di sini. Ini. Berarti lu SMT tadi yang di produk lu copy juga di atas. Di mana itu? Di atas, paling atas. Ini. Ini doang. Lah itu emang punya siapa itu penutup siapa? Tadi gua copy. Di customer. Di bawah mana taruhnya? Ganti jadi customer ID. Kan doang. Di atas customer kan? New customer. Udah. Nggak ada masuk. Enggak. Ada customer ID. Ini kan? Di customer ID-nya. Di sini langsung di sini enggak? Masih dihapus ini.
alter, kalau itu jualan ya, jualan seperti ADD kontrak namanya FK underscore customer ID, sampai jualan kan ngomongin satu jualan penjualan underscore, juga customer ID, nanti udah, berarti koreksi nama koreksi ini apa customer ID berarti yang kurung customer ID di spasi referensinya berarti di tabel customer kan nomor customer, iya tabel customer ambil ID dari bilang terus, dalam kurung jadi berarti ID ambil tabel ID dari koma dua kita di ini aja, di dibikin juga data di tabel penjualan tidak cocok dengan data di tabel customer. Kita lihat di customer, di copy dulu ya udah, ya biar udah, customer, jadi customer ini apa sih customer ID customer ID, customer kan, apa? Tuh, oh gua ini dulu, bikin kolom baru. Iya, yang di penjualannya, yang customer ID gua hapus. Bisa nggak gitu? Hapus dulu nggak apa? aku satu bulan itu punya tidak punya customer yang valid berarti karena Jadi gua hapus dulu nih, yang si customer ID. Yang semua dong. Oh iya. Gimana cara? Yang ini juga hilang dong, data produk. Oh iya iya. Sinilah ya. Oh, dinonaktifin dulu. baru bisa terangkat Kedua tabel langsung ya. jadi kita jualan sama Kalau disatuin bisa nggak? Kalau satu-satu ya? Satu ah.
baru nyalain aja dari sirkulasinya langsung bisa sekali berdua tuh berdua tuh Nah, udah nyala. Sekarang ke baterai ultra kabel lagi ya. Duh, gimana gua tadi udah kopi-kopi anjir. Gue simpan di sini nggak ya? enggak Gue simpan. oh ya Iya. Ini kan, ini kan, udah sampai ini kan. Di mana? Di sini apa di? berapa sama aja Ah, terus, tadi gua ngapain tadi? Oh, dikosongin dulu ya. Terus gua coba lagi gitu. coba biar punya kuncinya dulu apa yang dapat customer ID apa coba customer ID itu dapat dapat biar dapat kan dari sini Kenapa? Gua harus bikin data harusnya enggak sih coba kita yang tadi errornya. Data ke table penjualan, tapi nilai kalau ada di table. Gua hapus lagi ya, Pak. Bikin lagi datanya. Yang ini gua hapus dulu. Coba ya. ya data website Mana sih gua tadi? Customer mana anjing? Gua ininya aja belum. gambarin boleh cek dulu di penjualannya hapus ke Di hapus lah. ada coba tambahin lagi jadi saya Sepanjang gua deh. Nama gua bau kayaknya deh. Toy. Ini yang sama ya? Sama ya kayak tadi. Ikut berapa lama? Coba lihat di sini. Ah, di ini nggak masuk. Browser tadi di mana kalau di browser? Carinya di customer. sebenarnya Udah dipencet. Gimana tadi? apa Yang lihat kan tadi tuh masih nol tuh data ininya ini. di browse Ini dia kosong aja nggak masuk malah. belum buat apa ya kan kita daftar Oh iya itu. coba lihat data customer ada nggak data gua Kalau ada anjing. Ya ada ya ada. ID-nya 3. udah tampil juga di apa waktu di dia enggak coba di enggak jangan lihatnya di situ bawah proses transaksi itu udah aman hasilnya proses transaksi Ke atas mau ke bawah. proses transaksi ada sembilan lagi orang Bapak. Typo ya Allah. Coba gua cari lagi nih ada nggak yang nulis customer bukan saya yang pasti. Ada. customer Iya, gua ngecek ada nggak yang typo lagi gitu. Nah, tuh tadi kok tadi nggak kebaca tetap ya?
Nah, katanya harusnya masuk. Ulang. Ulang tuh, ulang lah. Masa masih stuck? Enggak. Gua lokalisasi aja jadi 80 ya. Gua ubah. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan menambahkan diskon dan juga note. Langsung saja. Di model penjualan kita tambahkan juga untuk si diskon dan juga note-nya. Kita bikin copy yang ini 2 kali. Yang pertama jadi diskon. Kedua jadi catatan. Selanjutnya untuk di sini juga kita tambahkan diskon sama dengan klik 2 diskon, catatan sama dengan klik 2 catatan. Di sini juga kita tambahkan diskon catatan di poin barang juga kita tambahkan juga diskon dan catatan. Diskon catatan read all kita nggak usah. Nah, di read one kita tambahin juga untuk si diskon dan juga catatan. Nah, untuk selanjutnya kita tanya ChatGPT karena saya belum tahu.
Ah, lagi macet dulu nih. Terus sambil record itu macet tuh. Gak apa kan? Pak, saya udah pusing nih Pak. Saya sampai sakit nih. Mikirin ini nih. Udah diubah nih sama dia nih. Jadi sedikit kan? Ada yang diubah sama dia nih. Brengsek betul jadi ini dah.
Ini kita lagi nambahin diskon dan catatan ya. Bentar. Di payment section. Sebentar ya Pak. Saya lagi pusing Pak. Ini pasti habis ini ada error lagi nih Pak. Atau mungkin nggak ada error. Nah, ibarat kita udah dijegat sama error nih depan nih. Coba ya, kita lihat ya. Diskon belum muncul nih. Oh, diskonnya di sini. Coba.
Udah selesai, udah dari lama berarti mereka. Let's go. Kalau gua nih di bawah customer. Di atas kembalian. Kan di atas kembalian ada jumlah bayar. Nah di atas jumlah bayar itu baru gua. Customer, lot, jumlah bayar. Betul. Bapaknya nggak ada. Oh ya siap. Fer, lu kan di database-nya note ya? Note kan lu di database? Oh di kode lu catatan? Oh tapi di skemanya lu nggak ganti ya? Di skemanya? Skema? Ini bikin pusing anjing. Berarti gua ubah di database-nya dong? Ubah jadi catatan kan note? Keren gua nggak ngaruh. Ubah nama kolom database gua. Oke, kita ubah jadi catatan aja. Kita ubah table penjualan change note jadi catatan. Oke, bisa. Oke, udah masuk, harganya udah berkurang. Sekarang kita cuma tinggal masukin dari si apa? Dari si penjualan ini kita masukin ke struk. Kita tanya lagi soalnya saya nggak tahu. Kalau kita lihat
Mie rebus ini biasanya yang kuah, Indomie. Kayak gitu mie-nya. Sudah ada, kita ambil data diskon dan download di Sup PHP, di Sup PHP kamu bisa punya contohnya. Pasti kan? Masalah ini masih kalau nanti diskon download. Oke, penjualan kita cari dulu penjualan di Strup. Nggak ada nih. Oke, ini udah saya tambahin tadi di penjualan. Di bawah PPN. Sumariro, di bawah PPN. Ditambahkan untuk si diskon di bawah Sumariro. Atau dua layar mereka.
Kita coba nih, harusnya udah bisa ya kalau nggak ada error. Nah, diskon masuk. Catatan belum masuk ya. Catatan nggak masuk. Dan ada yang merah juga nih. Kita cek deh di inspect. Nggak tahu errornya di mana. Oh, kita kan pakai catatan ya. Nah, catatan kita coba ulang dari awal ya. Jadi tadi saya sudah menambahkan diskon dan juga catatan meskipun banyak dari ChatGPT karena saya masih belajar, Pak. Mohon maaf. Kita coba face wash. Ini catatan. Layarnya 40.000. Cek nama customer ada. Oh. Wih, diskon nggak masuk nih. Apa gua nggak masukin diskon tadi? Kita ulang ya. 20.000 kalau diskonnya 20%. 20% deh, harusnya jadi 11.000 kan, 11.000 nih. Customernya Ferry, ini catatannya kita ganti deh, face wash untuk wajah. Jumlah bayarnya 20.000, benar ya. Nah, untuk si customer namanya masuk, jenisnya masuk, diskonnya masuk 50%, catatannya face wash juga masuk. Jadi untuk kesimpulannya, tadi saya sudah berhasil bantu ChatGPT, of course, menambahkan. Jika dari awal kita jelaskan mungkin yang pertama kan ini dari pos apotek, saya mengubah skemanya juga jadi pos skincare. Begitupun dengan config-nya saya ganti nama aplikasinya pos skincare. Database-nya juga saya ganti jadi pos skincare. Kemudian saya nambah ini model untuk customer. Ini juga saya tadinya kategori obat jadi kategori produk. Saya juga menambahkan ini yang tadinya obat jadi produk. Dan juga yang tadinya supplier saya ubah jadi vendor juga di dalamnya. Di
file umumnya saya buat file customer juga, dan juga untuk yang supplier saya jadi vendor. Coba kita jalankan mulai dari menambah si produknya dulu. Kita nambah misalnya krim malam. Krim malam untuk wajah, kategori perawatan wajah. Satu aja kita strip. Harga belinya 10.000. Harga jualnya 20.000. Stoknya 1.000. Stok minimumnya 1. Tanggal expirednya kita ubah jadi yang lama deh, 2009. Jadi kita nggak salah aja. Deskripsinya untuk wajah. Kita masuk, kita lihat di penjualan kita masuk. Sekarang kita coba tambah data untuk si customer. Oh ya, untuk customer dapatnya kita ngasal dulu, emailnya yang sudah ada, alamatnya kita ngasal deh. Tambah customer, semua berhasil. Ketika kita lihat, harusnya di sini sudah masuk. Oke, masuk Dava. Selanjutnya kita coba masukkan transaksi. Dari dua ini PPN 10%, segini kita masukin 50%, harusnya jadi 16.500. Kalau 50%, benar ya? Itu catatan. Terima kasih sudah belanja. Jumlah bayarnya kita 20.000, sesuai ya. Ketika kita proses, untuk nama customernya masuk, totalnya masuk, PPN, diskonnya juga masuk 50%, catatannya juga masuk. Mungkin semua proses sudah saya lalui, sudah selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan juga tadi saya ada salah ngomong karena refleks ketika lihat typo doang, saya kesal sama diri sendiri gitu Pak. Saya Dava Nazril Zaidan dengan NIM 41127572012 karena 1 sudah menyelesaikan aplikasi Pos Skincare ini. Pos Skincare yang di ATM dari sebelumnya Pos Apotek. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak menggunakan ChatGPT. Sebenarnya ini ada yang beberapa yang kelewat yang belum saya ganti, nanti saya betulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.